Salam. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur kita saudara, kalau kita ada lagi pada saat ini, di tempat ini, di rumah Tuhan ini. Amin saudara. Saya mulai dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya baca ayat yang ganjil, sidang jemaah sekalian baca ayat yang genap. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham sama-sama, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2 dikatakan, coba ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Kalau sampai Alkitab menulis kaya, memang dia sangat kaya. Siapa Sakeus? Dikatakan kepala pemungut cukai. Di Israel ada 3 pusat kantor pajak, saudara. 3. Di Kapernaum, di Jeriko, saudara, di Kaisarea. Ini kota-kota besar sampai sekarang, apalagi Kaisarea sekarang adalah kota yang sangat megah sekali. Ini 3 pusat kantor pajak. Di semua kota ada kepalanya, tetapi yang mengepalai ini semua adalah Sakeus. Berarti kalau zaman sekarang di Indonesia, apalah dikatakan jabatan Sakeus ini? Hah? Coba apa? Bukan cuma kepala kantor pajak, bukan. Dia termasuk dirjen pajak. Dirjen pajak. Pajak itu dari siapa dan untuk siapa? Pajak itu, saudara, Sakeus bekerja kepada pemerintah Roma. Karena Israel saat itu dijajah oleh orang pemerintahan Roma yang penyembah berhala. Ibarat di Indonesia, waktu Indonesia dijajah bangsa Belanda, saudara, ada orang-orang Indonesia yang dipakai oleh Belanda untuk menagih pajak dari bangsa Indonesia. Menyakitkan bangsa sendiri. Makanya Sakeus dibenci banyak orang. Karena sistem pemerintahan Romawi waktu itu, saudara, diberikan dia target. Sekarang kan semua kantor target. Kerja di bank punya target. Di mana-mana punya target kalau swasta, saudara. Diberikan dia target. Sakeus, targetmu misalnya sekian miliar misalnya. Untuk setahun. Terserah kamu bagaimana. Kalau lewat 1 miliar untuk kamu. Akhirnya, saudara, pekerjaan Sakeus dan rekan-rekannya adalah menggelembungkan pajak. Dulu di sana, di zaman itu, saudara, sekarang kan pajak mobil ada seperti di Indonesia, pajak sepeda motor sekian. Di zaman dulu tergantung daripada kendaraan berapa rodanya. Kalau 6 rodanya, 6 kali pajaknya pada saat itu, saudara. Akhirnya apa, saudara? Dikatakan firman Tuhan, dia sangat kaya. Amin, saudara? Dia sangat kaya. Bagaimana karakternya Sakeus? Pastinya dia adalah keras. Saya sudah tahu. Tidak peduli. Tidak peduli. Dia biadab, galak. Dan boleh dipastikan dia adalah manusia yang sangat pelit. Pelit, saudara. Karena dia tidak mungkin bisa berbagi dengan orang lain. Apalagi memikirkan orang miskin.
Itu adalah karakternya. Sementara sebenarnya arti daripada nama Sakeus, saudara tahu apa arti nama Sakeus? Tulus, bersih, suci. Itu arti namanya. Arti namanya apa tadi? Tulus, bersih, suci, jujur. Ada adik kami bernama Jujur. Ada juga orang bernama Tulus. Tetapi nama dan karakternya sangat berbeda. Dia dikatakan tulus, dia seorangnya tidak tulus. Jujur, orangnya tidak jujur. Digelembungkan pajak, dipaksanya masyarakatnya, warganya. Supaya dia kaya untuk mementingkan diri sendiri. Kehidupan yang bertolak belakang dengan namanya. Saya katakan sekali lagi, sehingga Sakeus dibenci banyak orang. Karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Dan Sakeus, pekerjaan pemungut cukai juga dikategorikan adalah pekerja orang-orang berdosa. Dikatakan dalam Lukas 15, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ayat 2. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Artinya apa? Pemungut cukai dikategorikan orang berdosa. Sudah dipastikan Sakeus enggak punya sahabat. Walaupun ada tak temannya karena jabatannya, saudara. Tapi kalau ada orang yang rela berteman dengan dia, tidak mau karena karakternya. Karena dia begitu tega untuk memeras orang. Dan dia tidak bisa berbagi kasih dengan orang. Tidak sesuai dengan namanya. Tetapi saudara, dia mendengar berita bahwa Yesus datang di Jeriko. Jeriko itu kota anggur, kota yang sangat besar, kota yang megah. Dan dia mendengar juga tentang Yesus dalam memilih murid-muridnya. Ada satu orang pemungut cukai dipilih Yesus menjadi murid-muridnya. Dia kaget. Pada saat itu Yesus begitu terkenal luar biasa. Kemana-mana Yesus pergi dicari-cari orang. Tetapi waktu dalam Lukas 19, coba buka Lukas 19 ayat 2 tadi. Apa yang dikatakan? Waktu Yesus masuk ke Jeriko. Ayat 3, coba ayat 3. Apa yang terjadi? Ia berusaha, coba lihat. Kata berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ada dua halangannya untuk ketemu Yesus. Karena kerumunan banyak orang dan badannya pendek. Gak mungkin. Tetapi ada kerinduan untuk ketemu Yesus. Lalu ayat 4, apa yang terjadi dalam ayat 4, saudara? Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, padahal dia orang kaya loh. Dia punya jabatan loh. Tetapi karena kerinduannya dia tidak peduli. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dan diperkirakan dia pasti lewat di sini karena itu jalan satu-satunya. Dan ada pohon ara, dia lari dan segera memanjat pohon ara. Dia mengendap-endap di sana. Di tengah kerumunan banyak orang, ayat 5 apa yang terjadi? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Padahal siapa yang ngasih tahu kepada Yesus namanya Sakeus? Tidak ada. Tapi dia Tuhan yang maha tahu. Dia tahu isi hati Sakeus, mau ketemu dengannya. Lalu dikatakan, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Amin, saudara. Bayangkan betapa kagetnya banyak orang. Kan itu orang berdosa. Mungkin waktu Sakeus datang orang menghindar karena dia adalah orang yang sangat kejam, saudara. Tetapi Tuhan berkata, Sakeus, segeralah turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Kita lihat film tadi bagaimana dia segera untuk turun dari sana, saudara. Segera. Dia senang sekali. Lalu dia bawa ke rumahnya. Ayat 6, coba lihat ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin, saudara.
Ini yang penting. Mari kita terima Tuhan di hidup kita, di rumah tangga kita dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa, amin saudara. Dia menerima Yesus dengan sukacita, ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kan ini penilaian orang. Makanya saudara kita enggak usah terlalu kepo dengan penilaian orang ke kita. Suka-suka orang bicara. Yang penting hati kita murni di hadapan Tuhan, amin. Banyak aja orang nanti yang menilai-nilai, sok terlalu ngartis. Nanti kita bikin foto kita yang cantik-cantik, baik, apa namanya, 360 apa namanya. Yang bikin cantik itu penilaian. Yang penting saudara, sebagaimana Zakeus menerima Tuhan dengan sukacita. Kalau orang bersungut-sungut di sekitar kita itu udah dari dulu rupanya. Orang tidak senang. Kan waktu itu Yesus begitu terkenal, dicari-cari di mana-mana, bahkan kerajaan juga goncang dengan kehadiran Yesus, menumpang di rumah orang berdosa. Yang marah-marah itu siapa? Orang-orang di sekitar Yesus. Yang marah-marah itu siapa? Mungkin saja murid-muridnya. Mereka pikir Yesus tidak tahu kelakuannya. Yesus tahu kelakuannya. Makanya Yesus mencari orang-orang berdosa. Amin saudara. Amin saudaraku. Kita tidak perlu untuk menjasa seorang. Itu banyak sekali dosanya. Itu tidak akan beres. Siapa bilang saudara. Buktinya Yesus mau menumpang di rumah Zakeus. Terus ayat 8. Pertemuan Zakeus dengan Yesus membawa perubahan. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kita berhitung. Setengah itu berapa persen? 50%. Ibaratnya harta Zakeus ada 4M. Berapa M diberikan pada orang miskin? 2M. Siapa, dari mana kekayaan Zakeus? Termasuk dari orang-orang miskin itu diperasnya. Sekarang harta Zakeus tinggal 50%. Coba lihat dulu. Bagi dia sebelum dia ketemu dengan Yesus, uang segala-galanya bagi dia. Uang segala-galanya. Mau dibenci orang dia tidak peduli. Mau marah-marah dia tidak peduli. Yang penting uang, tidak bisa berbagi. Saudara, yang lebih hebat lagi, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Tinggal 50%. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, pasti sudah banyak yang diperasnya. Dari seseorang aku kukembalikan berapa? 4 kali berapa persen? 4 kali 400%, saudara. Biasanya peraturan di imamat hanya kalau ada pemerasan hanya dikembalikan 20%, saudara, 1/5. Misalnya 1 juta jadi 120 juta. Ini 1 juta menjadi 4 juta. Wah, saya rasa langsung banyak mendaftar. Aku pernah kau peras, Zakeus. Aku pernah. Dia tidak peduli. Yang penting Yesus sudah hadir di hidupnya. Ada perubahan yang besar terjadi. Amin saudara. Inilah yang dialami oleh Zakeus. Yang dulunya dia pemeras, yang dulunya uang segala-galanya bagi dia, sekarang tidak lagi. Kenapa saudara? Dia tahu kekayaan itu tidak segala-galanya bagi dia. Buktinya, waktu dia banyak uang ke bait Allah juga, dia tidak bebas saudara. Dia tidak bebas, malu dia pergi ke bait Allah. Disebab dikatakan dalam Lukas 18 ayat 13. Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri apa saudara? Berdiri jauh-jauh. Kenapa saudara? Mungkin mereka mau masuk ke bait Allah, cuci tangan, cuci kaki dulu. Ngapain pemungut cukai masuk di sini? Dia tahu diri sebenarnya. Dia tahu diri kejam. Dia tahu diri pemeras. Dia tahu diri pelit. Makanya dia berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia tidak menyangka Yesus datang di rumahnya. Sekarang Yesus segala-galanya bagi dia lebih daripada hartanya. Amin saudara.
Kita tidak lihat di film itu Yesus khotbah. Kita tidak lihat di film itu Yesus memberikan ayat, Yesus menegur, tidak. Tetapi ketika dilihat penerimaan Tuhan, ketika dilihat bagaimana kasihnya Tuhan kepadanya, ketika Yesus melihat, ketika Sakeus melihat bagaimana Yesus dengan sukacita datang ke rumahnya, diperlihatkan kepada semua orang. Bagi dia ada perubahan. Yesus yang termanis buat jiwanya. Amin, saudara. Yesus yang terpenting. Makanya jangan jual Tuhanmu demi apapun. Amin, saudara. Coba tinggal 50% tadi. Sekarang dari 50% itu juga sudah dikembalikan 400 kali lipat. Apalagi yang ada untuk Sakeus. Mungkin kita berkata, apa kata istrinya? Bagaimana nasib anak-anaknya? Tetapi dikatakan benar bahwa Tuhanlah harta yang terindah bagi Sakeus. Amin, saudara. Kenapa terjadi demikian? Saudaraku yang kekasih, demikian juga sebagai anak-anak Tuhan di Israel ya. Ada 2 tempat yang sangat terkenal. Kalau kita ke Israel harus ke sana. Ada Danau Galilea dan ada Laut Mati. Dengar ya, perhatikan sini. Danau Galilea dan Laut Mati. Dari mana sumber air ke Danau Galilea dan Laut Mati ini? Satu sumber, Sungai Jordan. Sungai Jordan itu kan panjang. Lalu di sana sering orang dibaptis sampai sekarang. Kami sudah berapa kali ke sini. Sama sumbernya dari Sungai Jordan. Tetapi saudara, ketika Sungai Jordan mengirimkan air ke Danau Galilea, Danau Galilea alirkan lagi ke sungai-sungai yang lain. Ke pertanyaan, sementara Laut Mati sama airnya dari Sungai Jordan tidak dialirkan, tetap di sana. Sehingga di Danau Galilea banyak sekali ikan. Di sekitarnya tumbuh pohon-pohon yang subur. Ada pisang, ada tomat, kita lihat subur sekali di sekitar Danau Galilea. Kapal-kapal di sana dan nelayan-nelayan di sana berlabuh. Itu di Danau Galilea, saudara, apalagi sekarang. Tapi kita pergi ke Laut Mati. Tidak akan ada satu kapal pun bisa berlayar di sana karena akan berkarat. Karena ditahan semuanya, tidak dialirkannya. Makanya garamnya sangat tinggi. Kalau kita berenang di sana kita tidak akan tenggelam. Baunya luar biasa. Di Laut Mati tidak ada ikan yang berkeriapan di sana. Tidak ada kehidupan. Tidak ada manusia mendirikan rumahnya tinggal di tepi Laut Mati, kecuali restoran tempat rekreasi, itu pun mereka tidak di situ selama-lamanya. Kalau mereka bawa air minum dari mana-mana, makanan untuk wisata. Artinya apa, saudara? Mungkin seperti itulah Sakeus sebelum mengenal Yesus. Tidak ada kehidupan di sekitar Sakeus. Mungkin perkataannya keras, menyakitkan hati orang, membunuh karakter orang. Kenapa? Karena semua ditampung, tidak akan pernah dia bisa berbagi dengan orang miskin. Tetapi setelah diterimanya, saudara, Yesus di rumahnya, dia memikirkan orang miskin. Amin. Saya percaya waktu datang orang miskin mungkin ke rumahnya, tutup pintu, ditutup pintu. Tidak usah aja, lewati aja dulu. Itulah yang menjadi perubahan yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, sebagai anak Tuhan, dengar ini yang dinantikan Tuhan bagi hidup kita. Marilah kita berubah. Amin, saudara. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, coba lihat Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku mendasarkan kamu supaya kamu persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubah. Kita sudah beribadah, kalau tidak ada perubahan, tidak ada artinya ibadah kita.
Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau kita mau berubah, artinya kita memilih menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang kita dengarkan hari Jumat kemarin. Amin saudara. Amin saudaraku. Kenapa terjadi perubahan? Karena Sakeus telah membuka pintu rumahnya dan juga hatinya kepada Tuhan. Sangat sayang. Bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen. Sifat-sifat lama kita, bangga kita. Lalu kita bernyanyi. Aku masih seperti yang dulu itu. Tidak ada perubahan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang kuanggap apa? Rugi. Karena apa? Karena Kristus. Setelah kita menerima Yesus. Apa yang keuntungan bagi kita dulu? Kongko-kongko. Rugilah habis waktu kita kan. Mabuk-mabukan. Rugi. Untuk apa? Coba lihat ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Pernahkah kita sampai di titik ini saudara? Coba kita introspeksi diri dulu. Pernahkah kita katakan, terima kasih Tuhan. Untung saya ada di dalam Engkau. Dulu kelakuanku seperti ini. Dulu aku seperti ini, dulu begitu bencinya aku, dulu aku kedukun, dikit-dikit aku kedukun, dikit-dikit aku mengambil air-air segala macam. Dulu saya malas beribadah, dulu saya suka gosip. Coba pernahkah kita merenungkan malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Pikirkan saudara, ngapain sih Yesus di rumah Sakeus? Makan, minum, lalu dia menerima Sakeus apa adanya. Ada perubahan yang luar biasa. Malah lebih mulia daripada semuanya. Karena apa? Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa saudara? Menganggapnya apa? Sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Menganggap sampah. Sekarang banyak orang Kristen pemulung. Yang cuma kerjaannya mengambil sampah. Kita tidak menyalahkan mereka yang bekerja di sampah saudara. Itu juga merupakan mata pencarian. Tetapi janganlah kita memakan yang kita sudah anggap sampah. Dianggap sampah. Seorang Paulus menganggap itu sampah. Paulus itu terkenal. Rasul Paulus itu sebelum Rasul Paulus dia Saulus. Dia dihormati pendidikannya tinggi. Tetapi sifatnya galak. Dia mengejar-ngejar anak-anak Tuhan. Dia menyiksa anak-anak Tuhan. Dia membakar gereja-gereja. Dianggapnya itu semua sampah, ketenaran, kenyamanan itu. Supaya dia berkenan kepada Tuhan. Hari Jumat yang kemarin kita dengar firman yang dibawakan oleh Bapak Jordan. Pilih mana saat ini? Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia? Memilih kesukaan Tuhan atau kesukaan manusia? Pilihan ada di tangan kita. Kembali kepada Lukas tadi saudara. Mendengar perubahan daripada Sakeus. Dan dia sudah membagi-bagikan hartanya pada saat itu. Apa reaksi Tuhan? Kata Yesus kepadanya. Hari ini, kapan saudara? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, penghuni rumah ini. Waktu harta itu banyak belum selamat. Jadi bukan harta yang menyelamatkan. Bukan saudara. Dia dirjen pajak loh. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa faedahnya kalau kita menjadi anak Abraham? Berarti kita menerima berkat Abraham. Coba lihat Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa. Coba 2 ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Berkat Abraham. Maukah saudara menerima berkat Abraham? Mau saudara?
Abraham itu adalah seorang yang kaya. Orang yang diberkati Tuhan, dia keluar dari Ur Kasdim ke tempat yang ditujukan Tuhan. Tetapi Tuhan memberkati Abraham dan engkau akan menjadi berkat. Dengar saudara, Tuhan tidak pernah memberkati kita hanya untuk diri kita sendiri. Pikirkan itu. Bukan cuma berkat kalau kita pikir dari mana uang. Sekarang saudara, apalagi kita sudah masuk dalam masa raya Natal nih. Apakah kita tahan iuran wajib itu jadi ada makanan kita 1 bulan? Sampai anak Tuhan yang sesungguhnya untuk menjadi berkat harus mampu dia memberikan dari kekurangannya. Amin. Untuk itu sedikit. Karena hukum Tuhan diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Amin saudara. Hukum kerajaan Allah. Kalau ada yang kita tabur baru ada yang kita tuai. Amin saudara. Dari mana kita bisa menuai? Menabur aja kita enggak. Jangankan menabur, benih juga kita makan. Benih, berani kita makan benih. Saya boleh katakan ini saudara dengan sebagai gembala. Mengatakan di depan jemaat yang digembalakannya karena kita tahu itu suatu kebenaran. Apa benih di tanganmu? Mungkin itu berupa materi, oke. Tapi ada juga itu berupa tenaga, pemikiran, talenta, potensi. Itu benih. Percayalah, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Siapa yang menabur itu akan menuai. Itu pribadi. Sudah dia, ibu gembala yang menabur. Jemaat semua, oke. Tetapi ini personal, pribadi. Saudaraku yang kekasih. Sampai Tuhan berkata, Tuhan, kapan engkau lapar, kami tidak memberi engkau makan. Kapan engkau haus, kami tidak memberi engkau minum. Kapan engkau telanjang, kami tidak memberi engkau pakaian. Kapan engkau sakit, kami tidak melawat engkau. Kapan engkau masuk penjara, kami tidak pergi melihat engkau. Apa kata Tuhan? Apa yang kau perbuat kepada salah satu orang yang paling hina ini, itu engkau perbuat kepadaku. Amin saudara. Masalahnya sekarang, kekristenan untuk hal ini sudah semakin pudar. Misalnya kita kerja, kita enak, ada banyak, bukan mungkin tidak ada di sini. Ada aja waktu kita di rumah, biarlah mereka. Kadang-kadang hidup tabur itu kan seperti kadang-kadang sederhana. Misalnya kita di jalan, saya sering ngomong dengan Pak Gembala. Kasih jalan. Gitu. Kalau kita satu saat kita perlu jalan, dikasih orang jalan. Iya kan? Karena makanya sebagai anak Tuhan, jangan tabur kecurangan. Amin saudara. Karena kita akan menuai lebih banyak kecurangan. Tetapi taburlah kebaikan walaupun dengan berlinang air mata. Kita akan menuai dengan bersorak-sorak. Amin saudara. Amin saudara. Karena itu hukum Tuhan. Coba Sakeus itu punya harta banyak tapi hidupnya kosong. Tidak ada keselamatan di sana. Tidak ada kelepasan di sana. Tetapi ketika dia menerima Tuhan, ketika dia peduli dengan orang miskin, ketika dia menyadari dosanya yang banyak, dan ketika dia berkata Yesus yang lebih utama dalam hidupnya, Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Amin. Amin saudara. Kalau Tuhan berkata, sebut namamu, hari ini telah terjadi keselamatan di rumahmu. Tetapi jangan lagi menjadi Kristen sampah. Kalau kita suka hal-hal yang najis dulu, sekarang ketemu dengan Tuhan, tinggalkan kenajisan. Amin saudara. Amin saudaraku, walaupun kita sempat berbuat itu, tapi lihat ada mata Tuhan yang melihat kita semua. Berbuat jahat, curang. Ada kesempatan, mungkin kita bilang tidak ada orang yang tahu. Tapi yakinlah ada mata Tuhan yang melihat kita. Perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan. Amin. Engkau yang sakit saat ini, berjumpa dengan Tuhan, engkau disembuhkan Tuhan. Engkau yang lemah dikuatkan Tuhan. Mungkin sifat-sifat yang lama yang perlu kita doakan saat ini,
memiliki hati yang terbuka pada Tuhan. Selidiki aku Tuhan, supaya sifat-sifatku yang lama, mungkin gampang bersungut-sungut, gampang menyalahkan orang lain, mungkin dendam dan segala macam, atau suka menilai-nilai dan segala macam, atau suka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Berperkaralah dengan Tuhan saat ini. Amin, saudara.